kembali dalam renungan harian Katolik Rabu 16 Agustus 2023, hari biasa pekan ke-19. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Mari kita dengar. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, renungan ini saya beri judul metode 4 langkah. Apa yang Anda lakukan jika Anda mendapati orang berbuat salah atau berbuat dosa? Biasanya ada orang yang mendiamkannya, biarkan begitu saja. Diam, tidak menegurnya sama sekali, tidak memberitahu pada siapapun, benar-benar rahasia. Ada yang diam, tidak menegurnya, tetapi menggosip di mana-mana. Ada yang menegurnya secara langsung. Ada juga yang menegurnya, menegur orang berdosa itu, tetapi menunggu kesempatan yang tepat, yakni ketika ada orang lain yang mendengarkan, atau dengan kata lain, dipermalukan di depan orang lain. Yesus mengajari kita untuk bersikap bagaimana berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan. Ada 4 langkah. Yang pertama, menegur orang yang berdosa secara 4 mata. Perlu diingat, menegur dan bukan menghakimi. Sering terjadi bahwa kita bertindak seolah-olah sebagai hakim bagi orang yang bersalah, karena merasa diri paling baik, paling benar, dan tidak berdosa. Padahal mungkin kita juga berdosa, hanya saja dosa kita tidak diketahui oleh orang lain. Jika kita bertindak demikian, kita bukan menyelesaikan persoalan kalau kita bertindak sebagai hakim, bukan menegurnya, melainkan menghakiminya, tetapi menambah persoalan baru. Orang yang kita tegur menjadi sangat marah pada kita. Yesus menganjurkan kita untuk menegur orang berdosa dengan 4 mata. Artinya, hanya kita saja di situ, berdua, tanpa diketahui oleh siapapun. Dan kita menegur orang yang berdosa tersebut sebagai seorang sahabat, seorang keluarga yang mau menolong dia untuk berubah dan berkembang. Langkah kedua ialah, jika langkah pertama tidak membawakan hasil atau orang berdosa tersebut tidak mau mendengarkan teguran kita, maka kita perlu membawa 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kita perlu membawa saksi supaya kita diteguhkan dan orang berdosa itu bisa lebih mudah menerima dan mengakui kesalahannya. Langkah ketiga,
Jika orang berdosa tersebut tidak mau mendengarkan mereka dengan dihadirkan 2-3 orang saksi, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Langkah ini dilakukan setelah 2 langkah pertama telah dilalui. Itu artinya langkah yang ketiga ini tidak boleh dilakukan sebagai langkah pertama. Dalam Injil dikatakan bahwa kita menyampaikan soal tersebut terhadap jemaat. Itu artinya kita melibatkan jemaat dan tidak hanya mendengarkan 2 atau 3 orang saksi saja. Biarlah seluruh jemaat mengambil langkah dan tindakan untuk orang berdosa tersebut. Langkah keempat, jika langkah pertama, kedua, dan ketiga tidak juga diindahkan, orang berdosa juga tidak mau mendengarkan jemaat, maka pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Karena langkah pertama, kedua, dan ketiga tidak diindahkan, tidak didengarkan oleh orang berdosa tersebut, maka Yesus mengajak kita untuk memandang orang berdosa tersebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Ia tidak mengenal Allah karena sama sekali tidak mau menerima teguran, dan karena itu tidak bertobat. Orang berdosa yang tidak mau menerima teguran, tidak mau mengakui diri berdosa, dan tidak mau bertobat adalah orang yang tidak mengenal Allah, dan karena itu sama sekali tidak takut pada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di atas semuanya itu Yesus mau menekankan kepada kita bahwa orang berdosa perlu ditolong, sampai Yesus menganjurkan 3 langkah untuk kita. Karena itulah Yesus mengajak kita untuk menegur orang berdosa dan bukan malah menyingkirkannya. Di samping itu, Yesus juga menekankan kesatuan, persatuan kita. Orang berdosa adalah orang yang keluar dari persatuan, yang keluar dari kesatuan. Yesus menekankan kesatuan kita, dan karena itu kita perlu menolong orang berdosa supaya kembali bersatu dengan kita. Kesatuan juga sangat penting dalam menegur orang berdosa. Kalau kita secara bersama-sama menegur orang berdosa, kemungkinan besar kita akan didengarkan. Demikianlah juga ketika kita berdoa bersama-sama, doa kita akan semakin kuat. Yesus berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan langkah-langkah tersebut jika kita mendapati orang berdosa, dan tetaplah menjaga kesatuan kita, baik itu kesatuan keluarga, kesatuan gereja, kesatuan masyarakat, dan kesatuan bangsa kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.